Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad an-nabiyyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu dan saudara-saudara jamaah majelis taklim yang semoga Allah senantiasa merahmati, memberkahi, menjaga dan melindungi kita semua. Sungguh kita bersyukur kepada Allah di malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala tasih paring kula panjenengan sami nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat sempat. Yang dengan nikmat-nikmat itu kula panjenengan sami dikramati Allah saged ngelampahi salat maghrib di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid yang dilanjutkan dengan zikir pada salat, kemudian salat sunnah bagi yang wajib, kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi wa tafaqquh din, yakni ngaji seraya menunggu datangnya salat isya. Mugi-mugi amal menika lebet amal saleh yang dikerami Allah lan dados salah satu dari penyebab kula lan panjenengan sami diberkahkan dan surgane Allah. Allahumma amin. Shalawat dan salam mugi-mugi karatur dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut para ahli sejarah Rasulullah di bulan inilah dilahirkan, yakni bulan Rabiul Awal. Untuk tanggalnya memang para ulama ini berbeda-beda pendapat tentang tanggalnya. Ada yang menyebut tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang menyebut 9 Rabiul Awal, ada yang menyebut 12 Rabiul Awal, ya. Namun kalau ditelusuri lebih dalam, nampaknya yang berpendapat bahwa Rasulullah lahir di tanggal 9 Rabiul Awal itu lebih kuat riwayatnya. Itu tergantung di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum yang ditulis oleh Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini kan ada tepang oleh Syekh Sofiyur Rahman Mubarakfuri. Beliau itu ulama besar dari India. Pernah fatwa alam Islami yang tingkat internasional itu mengadakan lomba penulisan sejarah Nabi, dan itu lomba penulisan sejarah Nabi tingkat internasional, dan pemenangnya beliau Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ulama besar dari India. Namun memang pendapat populer yang itu dirujukan kepada Syekh Ibnu Ishaq menyebutkan tanggal 12. Ini yang terkenal hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah tahun 570 atau 571 Masehi, ya. Tapi ini riwayat yang menyatakan tanggal 12 Rabiul Awal dengan
sing terkenal tanggal 12 Rabiul Awal. Terus yang terkenal lagi tahun Rajab. Untuk tahunnya ada yang menyebut 570 Masehi, ada yang menyebut 571 Masehi. Perdebatan tentang itu tidak perlu kita perselisihkan. Yang jelas kita yakini Nabi Muhammad itu dihadirkan oleh Allah di muka bumi ini, bahwa Allah pernah mengutus manusia yang paling baik di muka bumi yang namanya Muhammad bin Abdullah. Sehingga untuk Maulid Nabi yang paling intinya itu aslinya adalah itu adalah hadis permulaan perubahan peradaban manusia. Yang awalnya manusia hidup dalam alam kegelapan dengan kemaksiatan, kefasikan, kekufuran, kesyirikan, kemudian dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk kepada manusia menuju zaman yang terang benderang, peradaban yang sangat mulia yang didasari dengan syariat al-Islamiyah, yakni syariat Islam. Bapak Ibu kita akan menyatakan selanjutnya malam hari ini tema yang menjadi kajian kita adalah Islam satu-satunya agama yang benar. Tema ini kami awali dengan sebuah kisah yang pernah terjadi pada satu keluarga yang tinggal di Eropa. Ada sebuah keluarga yang bapaknya ini adalah Kristen, ibunya Kristen. Punya anak perempuan diberi nama Margaret Marcus. Siapa namanya? Margaret Marcus. Ibu orang yang jenenge Margaret Marcus. Namanya Margaret Marcus. Bapaknya ini termasuk aktivis militan gereja, pemberi pencerahan dalam tanda kutip untuk pengikut Kristiani. Ibunya juga demikian, aktivis militan gereja. Sehingga anaknya yang namanya Margaret Marcus ini dididik untuk menjadi orang Kristen yang militan. Biasanya orang Kristen yang militan itu mengemban misi zending tansyiriyah, yakni kristenisasi, memberikan kabar adanya Yesus Kristus yang menjadi penebus dosa, karena seluruh manusia ini katanya berusaha semuanya dosa warisan dari Adam karena memakan buah itu, disebut dosa warisan. Nah, akhirnya Margaret Marcus ini disekolahkan di sekolah yang paling baik di kota ini. Dari mulai TK terbaik, SD terbaik, SMP terbaik, SMA terbaik, sampai perguruan tinggi universitas. Ya, juga yang terbaik, karena ingin anaknya ingin menjadi militan dan aktivis yang memperjuangkan agama Kristen atau Nasrani. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pendek kata, Margaret Marcus ini juga membaca kitab Injil, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi Injil itu secara global ada dua versi, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Cuma ragamnya banyak. Ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes, ada Injil Markus, ya, ada
oh ini bagaimana ini bernapas. Namun saat mereka ini belajar ini, mempelajari kitab ini, dia dibingungkan oleh keterangan-keterangan ayat-ayat yang ada di Injil, ya, yang satu ayat dengan ayat lainnya itu kontradiksi. Kontradiksi itu berlawanan. Ibaratnya ini mengatakan A dalam satu kasus, ini mengatakan B. Kasih contoh misalnya, ini sekedar contoh. Kalau nanti belajar kristologi, nanti belajar kristologi, belajar tentang ilmu Kristen. Ini sekedar contoh. Misalnya, ini surat-surat yang ada di kitab ini. Di Yohanes, namanya surat Yohanes ayat 15 itu disebutkan Yesus Kristus itu utusan Tuhan. Tapi di Markus ayat 17 itu menyebutkan Yesus Kristus itu manusia setengah Tuhan. Kemudian di surat yang lain, ya, ada surat Lukas, ada surat Yohanes. Di Markus ayat 27, ya, Yesus Kristus ini dikatakan bukan utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, tapi Yesus Kristus ini adalah manusia setengah Tuhan, alias manusia setengah manusia, ya setengah Tuhan. Artinya zat Tuhan menitis pada diri Yesus Kristus. Nah ini yang bagaimana mikirnya kan? Ini kitab suci. Maksud kitab suci satu dengan yang lain itu kok kontradiksi bertentangan. Berarti diragukan. Lebih-lebih ketika dia membaca kisah ketika Yesus Kristus itu ditangkap oleh pasukan Yahudi dan mau disalib, kemudian di dalam kondisi kritis seperti itu Yesus Kristus itu tambah mengatakan dalam bahasa Ibrani, Eli Eli lama sabachthani, Tuhan Tuhan kenapa engkau tinggalkan? Ini tambah mikir dia. Jadi Yesus Kristus itu Tuhan. Lah kok dari menyelamatkan orang itu Tuhan kok minta tolong kepada Tuhan. Itu dalam jeruk makan apokat, makan jeruk ya. Jadi bingung. Akhirnya tanya kepada pastornya. Tanya kepada pastornya. Pak Pastor, itu ada ayat kontradiksi antara yang ada di Yohanes, yang ada di Lukas, yang ada di Markus. Ini mengatakan Yesus utusan Tuhan, ini mengatakan Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang menjelma manusia. Sedangkan yang ini mengatakan di Markus itu Yesus itu manusia setengah Tuhan. Ini yang benar bagaimana? Di antara jawabannya ini apa itu namanya pendeta itu, kamu itu kalau mengimani Yesus sebagai Tuhan itu jangan pakai pikiran, tapi pakai hati, ya, pakai hati. Pikiran ini harus dipakai, pakai hati. Itulah yang disebut dengan ajaran dogma. Akal dan pikiran tidak bisa berdaya dan bernalar, cukup ditanamkan doktrin dan dogma dalam. Demikian halnya ketika ia tanya kenapa Yesus ketika disalib sama orang-orang Yahudi kok malah minta tolong kepada Tuhan, katanya Yesus itu Tuhan. Dia lagi-lagi ngomong
Trinitas itu three in one in three, tiga dalam satu, satu dalam tiga, tidak bisa dilogikakan dan cukup diimani dengan hati. Ini bagi Margaret Marquez yang otaknya itu cerdas, yang akalnya itu cemerlang, jawaban itu tidak bisa memuaskan diri. Sehingga dia mulai ragu-ragu terhadap kebenaran kitab Injil, terhadap konsep ketuhanan di dalam Kristen. Konsep ketuhanan di dalam Kristen itu Tuhan itu tiga, tapi satu tapi tiga. Tiga itu apa saja? Satu, Bapa Allah di surga. Dua, Tuhan Yesus Kristus. Tiga, Roh Kudus. Three in one in three. Tiga dalam satu, satu dalam tiga. Bingungnya apa ya? Tiga dalam satu dalam tiga. Nah, ini sama bingung, ya kalau usah bingung Pak, urusan orang Kristen ya. Nah, cuma kita hanya sekedar tahu ya. Sehingga Margaret Marquez ini melakukan passing over. Dia pindah agama tanpa sepengetahuan orang tuanya, yang kemudian mencoba mempelajari kitab Buddha, kitab Tripitaka, miliknya orang Hindu, miliknya orang Buddha. Dalam Weda maupun Tripitaka, konsep Tuhan itu dikenal dengan dewa dan dewi. Ya, ada dewa Brahmana, ada dewa Siwa, ada dewa Wisnu yang paling pokok. Ya, konon dewa Brahmana itu kalau nggak salah bagian yang mencipta. Kemudian dewa Wisnu atau yang Siwa, ya Wisnu saja misalnya, itu yang menjaga dan memelihara. Kemudian dewa Siwa, dewa yang merusak. Enak sekali terakhir merusak. Yang merusak yang butuh pikirannya, yang mencipta, memelihara butuh tenaga. Ya. Ini juga dipikir oleh Margaret Marquez. Tuhan kok telu gak bingung menciptakan sesuatu. Misalnya Tuhan siji ngomong, bayi ini digawe ndase dhisik kok sikile dhisik. Sing siji ngomong ndase dhisik ae. Sing siji ngomong wetenge dhisik. Sing siji ngomong sikile dhisik aku gak sido. Ya, gak sido dadi. Masa Tuhan itu tiga. Ya, yang dikenal dewa. Apalagi juga ditemukan berita dewa dewi itu juga selingkuh. Wah, Tuhan kok yang selingkuh, barang kan bingung, ya. Ini sehingga dia juga kurang puas dengan ajaran Buddha, kurang puas dengan ajaran Hindu. Akhirnya dia mempelajari agama lain, untuk dipelajari juga perlu memuaskan hatinya, masuk aliran-aliran modern, ya, asik aliran komunisme, ateisme yang tidak percaya agama dan percaya Tuhan. Hatinya itu juga tidak tenang, hatinya itu tidak bahagia. Ya, dia masuk aliran-aliran, pelajari aliran kapitalisme, juga demikian, sekularisme juga demikian. Tidak tenang hatinya. Terakhir begini, Margaret Marquez ini ketemu dengan ulama Islam, namanya Dr. Abdul A'la Al-Maududi dari Pakistan. Dr. Abdul A'la Al-Maududi, beliau termasuk intelektual dan cendekiawan internasional yang diantara kitab yang beliau karang yang cukup legendaris adalah The Principle of Islam, prinsip-prinsip Islam. Akhirnya Margaret Marquez ini curhat dan tanya kepada Dr. Abdul A'la Al-Maududi tentang Islam.
Islam itu bagaimana? Dijawab oleh Dr. Abdul Alam Mubudi, Islam ini satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah ke bumi. Dikenal juga agama samawi. Ketika Allah menurunkan Islam, Allah memilih di kalangan manusia itu yang terbaik menjadi nabi dan rasul. Nabi yang telah dipilih oleh Allah dari kalangan manusia jumlahnya sekitar 124.000 nabi. Kemudian Allah memilih di antara mereka sebagai nabi dan rasul jumlahnya ada 313. Sebagian nabi dan rasul yang diceritakan kepada manusia ada 2 ini. Seluruh nabi yang jumlahnya 124.000, rasul yang jumlahnya 313, kemudian sebagian nabi dan rasul yang diceritakan kepada manusia ada 25, itu agamanya sama, yaitu Islam. Sehingga Islam ini satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah. Bagaimana konsep ketuhanan di dalam Islam? Konsep ketuhanan di dalam Islam, Tuhan di dalam Islam itu dikenal dengan nama Allah. Allah itu satu, ya, Allah itu satu. Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu Maha Esa, satu. Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Ia tidak beranak dan juga tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang selevel, yang sejajar, yang sama dengan Allah. Allah di dunia ini memang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Namun kelak ketika di akhirat, Allah itu bisa dilihat oleh hamba-hamba yang beriman, oleh mereka yang masuk surga, sehingga bisa menatap wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di dunia ini Allah tidak bisa dijangkau oleh manusia. Setelah mendapatkan penjelasan tentang Islam yang cukup banyak dari Dr. Abdul Alam Al-Mubudi bi'idhnillahi azza wa jalla, maka dari itu mantap masuk Islam. Ia mantap yakin inilah yang selama ini dicari oleh hatinya, dicari oleh akalnya, dicari oleh perasaannya, ya, sehingga kemudian ia sampai pindah agama dengan berbagai macam agama, kok tidak menenteramkan hatinya, baru kemudian ia menemukan Islam ini agama yang menenteramkan jiwanya, yang membahagiakan hatinya, dan ia yakin seyakin-yakinnya Islam ini satu-satunya agama yang benar. Sehingga akhirnya beliau masuk Islam, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan akhirnya berganti nama dengan Maryam Jamiyah. Siapa namanya? Maryam Jamiyah. Ini nama setelah masuk Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari kisah yang pernah dialami oleh Margaret Marquez ini, ada beberapa faedah penting yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan. Pelajaran apa itu? Diantaranya adalah yang pertama, manusia dalam menjalani hidup di muka bumi selama-lamanya batinnya akan meronta, tidak tenang, batin dan hatinya itu tidak akan tenang. Ada sesuatu ruang yang hilang selama dia belum menemukan
sejati. Seperti itu. Kenapa? Karena dalam diri manusia ini ada yang disebut dengan ghorizatut tadayyun. Ghorizatut tadayyun itu naluri untuk beragama. Yang naluri beragama itu ekspresinya adalah dia akan mentakdiskan sesuatu di luar dirinya, mengagungkan sesuatu di luar dirinya karena merasa dirinya itu lemah dan ada sesuatu di luar dirinya yang lebih perkasa dari itu. Ghorizatut tadayyun, naluri untuk beragama yang dalam bahasa hadis disebut fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, anak itu menjadi Nasrani, atau anak itu menjadi Majusi. Fitrah itu apa? Fitrah itu ada tauhid di atas tauhid. Fitrah itu adalah Islam. Dan itu potensi itu ada di setiap manusia. Jadi manusia itu kalau boleh menemukan kebenaran yang sejati Islam itu maksudnya gelisah. Masih mungkin ini pada proses muda. Ada yang gelisah itu bunuh diri. Kenapa? Karena belum menemukan kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati. Sedangkan kebahagiaan sejati itu ada pada iman, ada pada Islam yang di situ diwujudkan dengan ibadah kepada Allah. Ada satu negara Bapak Ibu, namanya negara Finlandia. Ya. Negara Finlandia itu tidurnya kali terkenal atau itu. Finlandia ini dikenal negara paling makmur di dunia. Paling makmur di dunia kayaknya rata-rata. Sekolah di sana gratis, bahkan yang sekolah itu digaji. Tidak ada guru yang digaji, murid digaji. Dalam sekolah itu digaji. Ya. Setiap bayi yang lahir di Finlandia juga disediakan rumah baru. Siapa yang menyediakan? Pemerintahnya, pemerintah Finlandia. Ya, internet gratis. Setiap rumah punya paling tidak 2 atau 3 mobil. Setiap rumah. Pokoknya secara kebutuhan lahir terpenuhi, sandang, pangan, papan terpenuhi secara sempurna. Gak repot bilik pekerjaan. Nih dulu sampai si repot bilik pekerjaan. Gimana ya? Ngelamar kerja, buat ya dibuka apa itu PNS atau ASN. Kota yang tersedia hanya 4.000, sing daftar 20.000. Untuk satu kuatnya bisa, dulu mesti diterima. Terus tuku materai mesti perlu 20.000, semua itu. Sopo sing bali sampai jadi ya. Di Finlandia sebenarnya ya, tapi ternyata ini aneh. Meskipun sekolah gratis bahkan dibayar, internet gratis, ya, pendapatan per kapita setiap penduduk puluhan juta, ya, pokoknya pekerjaan mudah, sekolah mudah, transportasi mudah, terminal rata-rata gratis, listrik gratis, air gratis, ya, sama dengan koyo budaya namanya Finlandia, ya, ini viral di internet, ya. Internet jadi kan cek nanti dong seminggu di Google metu negara Finlandia makmur tanda tanya nanti muncul bisa dicek sekarang ya Bapak. Tapi ternyata anehnya angka bunuh diri ini angka bunuh diri itu
tercukupnya makanan, minuman, yang serba mewah, pakaian mewah, kendaraan mewah, itu belum jaminan hati manusia itu menjadi tenang, hatinya menjadi tenang. Kenapa? Salah satu sebabnya karena dia belum menemukan Allah. Karena Allah itu sumber kebahagiaan, sumber ketenangan, sumber keselamatan. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakna ya dzal jalali wal ikram. Wong sing duwe susah, omongannya gak duwe, terus kakean utang. Nah, untuk bilang enggak ada bukti seperti itu. Ya. Ini negara Finlandia. Negara yang makmur luar biasa, secara lahirnya makmur luar biasa, tapi batinnya ternyata bisa. Ada ruang yang seperti hilang pada dirinya. Yang kemudian tidak menemukan makna hidup. Padahal kabeh sudah cemepak semuanya, tinggal menikmati. Tapi ternyata itu belum cukup untuk kemudian mengantarkan seseorang menjadi bahagia. Sampai-sampai ada orang Indonesia, pakar ISQ Power, namanya Dr. Ari Ginanjar Agustian. Beliau mendirikan menara 165 di Jakarta saat ini. Beliau seorang motivator, diundang ke Finlandia. Ya, kalau undang Indonesia. Padahal teorinya Dr. Ari Ginanjar Agustian ini bagaimana manusia itu menggapai ketenangan dan kebahagiaan, ternyata kuncinya pada 165. 1 itu adalah ihsan, 6 itu rukun iman, 5 itu rukun Islam. Alhamdulillah dari Muslim. Maka monggo kula lan panjenengan saniki ojo lali bahagia. Soal wis duwe pun jine tinggal diumati kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan batin seseorang itu ada dalam iman, ada dalam Islam. Poin yang kedua, bahwasanya di dunia ini banyak agama. Ketika manusia menghuni bumi ini, taruhlah jumlahnya kira-kira manusia 7 miliar ya. Apa ya? Penghuni bumi seluruh dunia, ya. Maka sesungguhnya taruhlah anggap saja penghuni bumi ini jumlahnya 7 miliar misalnya. Jadi ya. Walaupun ya. Maka dari 8 miliar manusia yang menghuni bumi semuanya punya agama. Tapi jika kita istilahnya itu petakan, kita kelompokkan, itu hanya ada 2 agama. 1 dinul haq, agama yang benar. Kemudian yang sisi sini disebut dinul batil, agama yang salah. 2 itu saja. Meskipun 8 miliar manusia hidup di muka bumi ini, semuanya menganut agama. Yang tidak menganut agama disebut komunis atau ateis. Karena komunis itu tidak percaya agama, ateis tidak percaya Tuhan. Ini di Indonesia disebut PKI, ya. Hakikatnya dia itu mempertuhankan hawa nafsunya. Hawa nafsu ini dijadikan Tuhannya dan agamanya. Ini kalau kita simpulkan sederhana, meskipun ada 8 miliar agama, ini kalau disimpulkan hanya ada 2. 1 dinul haq, agama yang benar. Yang kedua dinul batil, agama yang salah. Dinul haq itu apa?
Prinsip ini. Ya. Yang prinsip ini harus kita pedomi selama hidup kita sampai mati. Prinsip ini. Dan ini bukanlah radikalisme, bukan anti Pancasila, bukan anti Bhinneka Tunggal Ika. Ini tidak ada kaitannya itu. Ini berkaitan dengan prinsip iman. Karena ternyata seluruh nabi agamanya sama, Islam. Seluruh rasul agamanya sama, Islam. Sehingga satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah adalah Islam. Ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, al-anbiya'u ikhwatun wa dinuhum wahidun. Para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu, yaitu Islam. Dan jalan yang menunjukkan tentang kebenaran Islam itu satu-satunya agama yang benar itu banyak. Satu, Quran surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya Islam. Yang diridhoi berarti yang diterima. Yang diridhoi berarti di situ satu-satunya agama yang diterima oleh. Yang kedua, ada juga dalam Quran surat Al-Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi, dan barang siapa yang mencari ghairal islami dinan, selain Islam itu sebagai agama, sebagai aturan hidup, sebagai undang-undang hidup, sebagai pandangan hidup, fa'al terminhu, maka selama-lamanya tidak diterima oleh Allah. Wa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Iki nek mung ilmu nahwu sharaf. Lan ini fa'al lan ini disebut ada min adawatin nawasid huruf nasab. Yukbal itu fi'il mudhari' majhul. Ya, nek kajian dalam ilmu nahwu itu fi'il mudhari' majhul. Jika ada huruf nasab ketemu dengan fi'il mudhari', ini berfungsi lil istimrari walid dawami, untuk kesinambungan dan selama-lamanya. Kalau kalian berarti selama-lamanya tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Sebuah hukum syariat Islam orang sing diterima hanya Islam saja yang diterima oleh ini prinsip. Dan yang ketiga, Quran surat Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi amalan orang-orang kafir kalau faj'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amal orang kafir itu debu-debu yang berterbangan. Atau sebenarnya amal yang kafir itu berkonten diterangkan. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat ada orang Kristen baik, ahli sodako, bermalam, senang nolong, senang infak, senang sodako. Sebut saja seperti Bill Gates itu penemuan Microsoft, yang itu kalau sekali sodako nilainya miliaran. Apa diterima oleh Bunda? Kenapa? Karena tidak ada iman dan Islam. Seperti dijadikan oleh Allah debu-debu yang berterbangan. Ada juga dalil anak ayat terakhir. Yaqulu ya laitani
menyesal. Lah kok gak jadi Islam ketika hidup di. Lalu yang terakhir di dalam Al-Quran, di antara wasiat Allah yang terulang beberapa kali, itu di antaranya adalah kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jangan nanti cuma Bapak Ibu doa yang Al-Quran terus ngomong kalimat ini wala tamutunna illa wa antum yahudiyun. Teman-teman wala tamutunna illa wa antum nasraniyun. Mana ada mau cuma kecuali dalam keadaan Nasrani. Ada wala tamutunna illa wa antum hinduyun. Ada enggak? Seandainya selalu agama Islam itu ada yang benar, kira-kira ada wasiat Allah yang berbunyi seperti itu. Yang adanya wala tamutunna illa wa antum muslimun, awal ojo mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Sehingga atas dasar ini Bapak Ibu, kita semakin mantap dan yakin yang namanya sinkretisme, pencampur adukan keyakinan, itu ajaran batil. Yang namanya pluralisme, ajaran batil. Inklusivisme, ajaran batil. Di mana sinkretisme, pluralisme, dan inklusivisme ini keyakinan semua agama sama, semua agama benar, semua agama baik. Karena yang benar, yang baik itu tidak ada Islam. Saya itu benar. Ini ajaran Dajjal. Ajaran apa Bapak Ibu? Ajaran Dajjal, pendusta. Itu yang merusak iman dan merusak. Contoh yang paling terakhir, meskipun kita meyakini Islam satu-satunya agama yang baik, yang benar, yang diterima oleh Allah, bukan berarti keyakinan ini kemudian menjadi penghalang kita berbuat baik kepada orang di luar seperti itu. Bedakan antara konsep akidah dengan konsep muamalah. Nek konsep akidah, keyakinan agama Islam itu satu-satunya agama yang benar. Adapun bergaul, bersosial, berbuat baik, ini bukan akidah, ini muamalah, perintah. Wa ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperlukan berbuat baik kepada manusia selama manusia itu tidak memusuhi dan memerangi agama. Ini namanya prinsip-prinsip muamalah. Sehingga jangan ikut terkena fitnah syubhat yang menyatakan pluralisme, sinkretisme itu ajaran yang baik. Itu akan menyesalkan, akan membuat orang itu akhirnya tidak punya prinsip di dalam akidah iman dan Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam sampai kita menutup mata, sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.